Pemerintah Kota Tasikmalaya kembali mempercantik kawasan kota. Seperti yang terjadi di sekitaran Jalan Kiai Haji Zainal Mustafa ini. Pemerintah merombak trotoar dari mulai Masjid Agung sampai ke perempatan Pasar Mambo dan Jalan Cihideng untuk dijadikan sebuah kawasan semi pedestrian. Dulu, saat awal-awal akan dibangun, proyek senilai 11 miliar rupiah itu mendapat penolakan dari berbagai pihak, seperti para PKL dan petugas parkir yang biasa mangkal di sana. Meski begitu, pemerintah tak bergeming. Mereka tetap melaksanakan niatnya dengan alasan sudah menyiapkan solusi untuk dua masalah tersebut. Kini kawasan itu hampir sepenuhnya rampung. Jalan Hajat dan Cihideng tak lagi didominasi oleh lapisan aspal. Berbagai ornamen seperti lampu jalan dan kursi berbentuk kolom gelis pun turut dihadirkan sebagai hiasan. Meski begitu, kawasan pedestrian Hajat nyatanya tak ramah bagi kaum disabilitas. Tak memenuhi aspek yang sejatinya menjadi fungsi utama dari pedestrian, yakni ramah digunakan oleh semua pejalan kaki. Nampaknya, pemerintah lebih mengutamakan sisi estetik dibandingkan dengan fungsi. Buktinya ini, akses masuk ke dalam kawasan tersebut yang diapit oleh dua buah tiang, tak ramah bagi mereka yang menggunakan kursi roda. Jarak antara tiang terlalu sempit, tak muat untuk dimasuki kursi roda. Benar saja, hal itu memantik reaksi dari masyarakat. Beberapa waktu lalu sebuah postingan di grup Facebook sempat viral. Salah seorang pengunjung mengeluh lantaran keluarganya yang memakai kursi roda tak bisa masuk ke dalam kawasan pedestrian. Setelah viral, barulah pemerintah turun tangan. Akses masuk dibenahi, jarak kedua tiang diperlebar. Kerja dua kali deh. Lucunya, pemerintah tak membenahi semua akses masuk. Berdasarkan pantauan di lapangan Rabu 19 Oktober 2022, akses masuk yang dibenahi hanya dilakukan di sisi kanan jalur pedestrian. Sedangkan sisi sebelah kiri masih nampak sama seperti sebelumnya, belum diperbaiki. Hal itu bisa terlihat dari adanya bekas bongkaran di lapisan lantai pedestrian. Yang lebih parah, jika menyusur jalur sebelah kanan, tepatnya di lantai khusus bagi para penyandang tunanetra, terdapat dua buah tiang listrik yang berdiri kaku tepat di tengah jalur khusus itu. Bisa dibayangkan apa yang terjadi jika para penyandang tunanetra menyusuri jalur khusus tersebut. Selain tak ramah bagi penyandang disabilitas, kawasan pedestrian Hajat Mustafa pun tak ramah lingkungan. Buktinya, di sepanjang kawasan ini tidak ada tempat sampah yang tersedia. Kalaupun ada, itu bukan disediakan khusus oleh pemerintah, melainkan tempat sampah yang disediakan oleh para pemilik toko yang peduli akan kebersihan. Ironis bukan? Entahlah di mana letak permasalahannya, entah itu perencanaan yang kurang matang, atau justru kurangnya pengawasan saat pelaksanaan teknis di lapangan. Hanya mereka dan Tuhan yang tahu. Sedangkan masyarakat hanya bisa menerima dampaknya. Ketua Komisi 3 DPRD Kota Tasikmalaya, Enan Suherlan, menanggapi kondisi tersebut. Menurutnya, sudah seyogianya berbagai fasilitas yang diberikan oleh pemerintah itu bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat, tak terkecuali disabilitas. Maka dari itu, ia berharap pemerintah bisa secepatnya memperbaiki sarana-prasarana tersebut. Permen nomor 30 tahun 2006 terkait dengan pedoman teknis pembangunan untuk lingkungan dan fasilitas umum, ditambah lagi dengan adanya surat edaran PUPR nomor 2 tahun 2018 sama tentang pedoman teknis terkait dengan bagaimana pembangunan lingkungan dalam hal ini pedestrian. Oleh karena ini, mudah-mudahan ini pemerintah secepatnya untuk bisa melakukan perbaikan terkait dengan persoalan akses yang sulit bagi teman-teman disabilitas. Selain DPRD, masalah ini pun mendapat sorotan dari para seniman. Salah satunya Tatang Pahat. Menurutnya, pemerintah harus bisa memberikan kenyamanan bagi seluruh masyarakat dalam setiap pembangunan, apalagi sarana publik yang notabene diperuntukkan untuk masyarakat. Jangan sampai pemerintah mengabaikan berbagai aspek yang dampaknya justru membuat fasilitas tersebut tak ramah bagi sejumlah orang. Tiba-tiba jalurnya itu kepatok sama besi, yang ya secara otomatis disabilitas itu tidak bisa masuk ke sana. Alasan apapun itu tidak bisa. Artinya keberpihakan pemerintah ketika membangun sesuatu itu juga harus holistik gitu kan. Artinya masyarakat masyarakat itu kan tidak hanya masyarakat Kota Tasikmalaya, itu tidak hanya tidak hanya masyarakat sempurna, yang tidak sempurna pun juga ada. Artinya disabilitas, dan itu diatur dalam undang-undang. Jangankan di ruang-ruang publik gitu.
Di gedung-gedung pun, gedung-gedung yang memang itu diperuntukkan untuk di mall misalkan, di ruang pemerintah atau di gedung pemerintah, itu harus ada jalur untuk stabilitas, dan itu dilindungi oleh undang-undang. Nah, pertanyaan besarnya di Hajet ada jalurnya, tapi tidak berfungsi karena memang terpatok sama sama besi lah. Saat dikonfirmasi ke dinas terkait, dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tasikmalaya, Kabid Jalan dan Jembatan, Wenda menyebutkan persoalan sempitnya pintu masuk yang viral beberapa waktu lalu disebabkan oleh kesalahan pemasangan di lapangan. Menurutnya, rencana awal dari dinas, akses masuk tersebut memang dibuat lebar. Namun, karena ada kesalahan teknis, maka akses tersebut malah kecil dan tidak muat dilewati kursi roda. Di sisi lain, Wenda khawatir apabila akses masuk ke pedestrian dibuat lebar, maka akan dengan mudah dimasuki kendaraan roda 2. Nah, memang jadinya serba salah ya. Di satu sisi kita tidak mau motor masuk, tapi di sisi lain yang difabel juga berhak untuk masuk ke situ, dan memang belum ada solusi untuk hal ini. Tapi yang mungkin ya kita harapkan kesadarannya aja lah kalau misalkan pengemudi motor untuk tidak masuk ke kawasan trotoarnya, karena memang trotoar ini dibuat untuk pejalan kaki bukan untuk kegiatan yang lain.